Selama kurang lebih 10 tahun, masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Islam berhasil memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab melalui berbagai penaklukan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Muslim di bawah komando Khalifah Umar. Menurut berbagai catatan sejarah, Umar bin Khattab berhasil membebaskan banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Imperium Romawi dan Persia. Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Umar untuk menghadapi dua kekuatan besar itu bukan hanya berdasarkan atas kepentingan agama saja, melainkan ada kepentingan politik yang harus dilakukan untuk proses penyebaran pengaruh Islam. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya konflik antara umat Islam dengan bangsa Romawi dan Persia, yang pada akhirnya mendorong umat Muslim melakukan serangkaian penaklukan kepada wilayah-wilayah kekuasaan bangsa Persia dan Romawi. Bangsa Romawi dan Persia menunjukkan sikap tidak hormat terhadap niat baik umat Islam untuk menjalin sebuah hubungan kenegaraan. Ketika Islam berada pada keadaan yang lemah, Romawi dan Persia selalu berusaha menaklukkan wilayah-wilayah Islam melalui serangkaian peperangan. Bangsa Romawi dan Persia yang terkenal memiliki daerah yang subur tidak bersedia menjalin sebuah dagang dengan negara-negara Arab. Letak geografis Romawi dan Persia sangat strategis untuk kepentingan keamanan dan pertahanan wilayah Islam. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Khalifah Umar ketika menghadapi kekuatan bangsa Romawi dan Persia adalah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan wilayah Persia dan menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pengganti Khalid bin Walid untuk mengisi posisi panglima tertinggi pasukan Muslim yang sedang menghadapi pasukan Romawi. Di Syirah, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berangkat dari Madinah menuju Irak yang sedang dikuasai oleh bangsa Persia. Pasukan Muslim itu berhasil menerobos masuk dan menjadi pertempuran yang sangat hebat. Pasukan Persia berhasil dipukul mundur oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada 635 Masehi. Pada 637 Masehi, pasukan Persia melancarkan serangan di wilayah Jakila sebagai bentuk balasan dari kekalahan sebelumnya. Namun pasukan Persia tidak dapat menandingi kekuatan pasukan Muslim sehingga kembali terdesak. Bahkan kota Hulwan yang menjadi basis kekuatan mereka dapat dikuasai oleh pasukan Muslim. Pada 642 Masehi terjadi pertempuran di wilayah Nahwan. Pasukan Persia kembali dapat dikalahkan. Dengan ditaklukannya wilayah Nahwan, maka seluruh wilayah kekuasaan bangsa Persia dapat dikuasai oleh umat Muslim dan berada di bawah pemerintahan Khalifah Umar. Pada 635 Masehi, kota Damaskus yang menjadi salah satu pusat kekuatan Romawi di Syirah berhasil jatuh ke tangan pasukan Muslim, pimpinan Abu Ubaidah. Pasukan Romawi kemudian melancarkan serangan balasan dengan kekuatan yang sangat besar, namun tidak dapat mengalahkan pasukan Abu Ubaidah yang dengan sangat baik mampu menahan serangan tersebut. Pada 642 Masehi, wilayah Mesir dapat dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Muslim setelah Alexandria berhasil ditaklukkan. Dengan demikian, dua kekuatan besar yang berkuasa ketika itu, yaitu Persia dan Romawi, dapat ditaklukkan oleh kekuatan pasukan Muslim masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Hal tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan Islam di masa selanjutnya. Terima kasih banyak.